Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu ASN, baik itu PNS, P3K maupun Bapak Ibu pensiunan. Berikut akan saya sampaikan komponen tambahan GTF ASN terbaru dalam gaji full funded pasca sinkronisasi RPP. Berikut komponen baru yang sudah dipermanenkan Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Informasi ini saya sampaikan terkait ada juga permintaan dari sahabat profesi guru yang menyebutkan, "Pak, buat lagi dong kira-kira berapa besar gaji ASN kalau perlu disimulasikan berapa gaji yang diterima ASN per bulan per golongan per pangkat." Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, di masa kepemimpinan presiden kita sekarang ini hampir sudah mendekati 10 tahun, PNS maupun pensiunan itu hanya mengalami kenaikan gaji satu kali, tepatnya di tahun 2018. Jadi memang di masa sekarang ini ya, perhatian terhadap kemampuan fiskal dan kesejahteraan PNS dan pensiunan, pemerintah memilih opsi dengan melakukan pemberian tunjangan hari raya yang sifatnya insidental, yang tujuan utamanya adalah menjaga kemampuan perekonomian bagi aparatur sipil negara dan Bapak Ibu pensiunan. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa perancangan untuk RPP full funded ini Bapak Ibu sekalian ya tidak hanya dilakukan di masa kepemimpinan sekarang, namun itu ternyata sudah mulai ya merupakan rencana program jangka panjang pemerintah sejak 2004. Jadi 2004 sudah ada ini pedoman umum reformasi birokrasi, pengajuan usulan reformasi birokrasi kementerian lembaga dan daerah, mana di 2010 sudah ditetapkan itu Grand Design Reformasi Birokrasi. 2010 sampai 2014 sudah masuk rule base. Lalu kemudian di 2015 sampai 2019 adalah perform base, dan di masa sekarang ya fase ketiga ini Bapak Ibu sekalian sudah masuk dynamic government. Artinya rancangan ini sudah ditetapkan sejak lama. Lalu kemudian di progres pembahasannya ini di Desember 2020 disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintah sudah melakukan sinkronisasi awal dengan desain RPP GTF sebelumnya. Artinya di sini sudah ada perubahan-perubahan yang dilakukan menyesuaikan dengan desain awal. Almana di Juli September 2021 sudah memperhatikan, salah satunya adalah ini Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini aspek kelayakan ya. Mengingat memang sejak 2014 penyesuaian gaji hanya berupa kenaikan di tahun 2018, sehingga rancangan untuk penggunaannya ini sudah memperhatikan aspek kelayakan nilai gaji. Kemudian saat rakor kepegawaian di Kamis minggu yang lalu, ini rancangan GTF ini sudah masuk ke BKN, bukan hanya di Menpan maupun Kemenkeu, namun juga sudah dipaparkan oleh BKN. Jadi ini adalah desainnya Bapak Ibu sekalian, ada 5 di sini disebutkan: gaji berbasis jabatan, tunjangan kinerja, kemudian sistem pensiun baru, total insure, fasilitas, ini yang mau kita bahas, reward yang akan diterima oleh PNS. Dengan rancangan ini maka kalau kita sederhanakan ada 4 komponen yang nantinya akan dimuat dalam gaji full funded reformasi birokrasi. Yang pertama adalah penghasilan dasar, kemudian yang kedua adalah penghargaan motivasional, yang ketiga disediakan bonus, dan yang keempat adalah benefit. Ini adalah komponen yang dimuat di sana. Mana kalau kita uraikan lebih lanjut, keempat komponen tadi memuat penghasilan dasar. Ini muatannya Bapak Ibu sekalian adalah gaji pokok, yang mana gaji pokok ini berdasarkan kelas jabatan dan rentang gaji. Jadi ini masih sesuai dengan desain awal RPP GTF full funded ya. Namun ada penyesuaian kelayakan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Di sini nanti ada peluang perubahan terhadap indeks gaji di komponen dasarnya. Lalu yang kedua, disediakan penghargaan motivasional. Ini adalah finansial Bapak Ibu sekalian. Jadi ini diberikan berupa insentif kerja berdasarkan capaian kinerja. Ini kita sebut ini tunjangan kinerja yang diberikan berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jadi nilai tunjangan kinerja itu berbeda setiap pegawai, ya, dilihat dari capaian kinerjanya. Lalu ternyata Bapak Ibu sekalian, pemerintah juga akan menyediakan bonus ini untuk PNS, ya. Hal mana bonusnya akan diberikan untuk 1 tahun. Ini kemungkinannya akan diberikan di akhir tahun. Ditetapkan berdasarkan capaian kinerja bagi predikat baik dan sangat baik. Artinya bonus ini hanya diberikan kepada ASN yang memiliki predikat kinerja baik maupun sangat baik, ya. Lalu yang keempat adalah fasilitas benefit. Ini diberikan berupa tunjangan dan fasilitas. Terkait ini akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah dasar. Semua aparatur sipil negara ini dirancang akan mendapatkan jaminan pensiun, kemudian jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, kesehatan, kemudian kematian, lalu tunjangan kemahalan, ya, sesuai dengan desain RPP-nya, dan tapera. Untuk beberapa tahun ini Bapak Ibu sekalian, sejak ditetapkannya aturan baru terkait dengan pemberian tapera, ya, 3% untuk setiap ASN dengan patungan antara pemerintah, pemberi kerja dengan pegawai, ini masih ditangguhkan. Namun ketika skema gaji ini ditetapkan, maka tapera akan kembali dipotong dari gaji pegawai yang bersangkutan. Hal mana baru-baru ini, ya, tapera sudah mengadakan adanya GBR untuk meningkatkan minat dari ASN untuk segera mengaktifkan sistem taperanya. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah pilihan. Nah, pilihan ini tergantung kondisi, ya, masing-masing pegawai. Jaminan kesehatan ini adalah pilihan, tadi di atas juga sudah disediakan, namun Bapak Ibu juga barangkali diberikan kesempatan untuk memilih jaminan kesehatan yang lain, ya. Kemudian jaminan kecelakaan, sewa rumah. Sewa rumah ini Bapak Ibu sekalian hanya berlaku untuk pegawai tertentu, ya, tidak semuanya. Lalu tunjangan transportasi juga begitu. Paket data ini fungsional yang nantinya bekerja pengganti jabatan administrasi, ya, begitu juga dengan pejabat pimpinan tinggi ini akan diberikan paket data. Lalu THR dan gaji 13. Kalau kita perhatikan di tahun-tahun sebelumnya, THR itu adalah kebijakan untuk antisipasi kemampuan fiskal dari pegawai. Di skema baru ini Bapak Ibu sekalian, THR itu merupakan salah satu hak, ya, yang didapatkan oleh pegawai setiap tahunnya. Jadi memang kalau kita perhatikan, perusahaan-perusahaan diharuskan memberikan THR, dan tentunya pemerintah juga sudah menyiapkan untuk menjadikan THR ini sebagai hak yang akan diterima oleh pegawai setiap tahunnya. Begitu juga gaji 13, lalu tunjangan jabatan, ini tunjangan jabatan, ya. Kemudian tunjangan istri, ini tunjangan anak, tunjangan pakaian dinas. Kalau kita perhatikan dari desain awal, ini adalah desain awal Bapak Ibu sekalian, ini untuk jabatan pimpinan tinggi yang sekarang ini sedang disusun oleh pemerintah di setiap daerah, ya, diharuskan sudah menentukan pegawai yang bekerja sebagai jabatan pimpinan tinggi. Nah, di sini dibedakan atas 9 golongan dimulai dari JPT 9, ini indeks gajinya adalah 8,595. Ini tunjangan kinerjanya dibuat berdasarkan rumusannya. Lalu yang kedua, ini adalah untuk fungsional, ya. Jabatan fungsional dibedakan atas 15 kelas. Indeks gaji terendah seperti yang Bapak Ibu ketahui adalah di 1,00 Bapak Ibu sekalian. Indeks gaji 1,00 ini besarannya ditetapkan di desain awal adalah Rp2.650.000. Ini akan meningkat sesuai dengan kelas jabatannya. Nah, dengan memperhitungkan nilai kelayakan, maka nilai Rp2.600.000 ini Bapak Ibu sekalian berpotensi untuk berubah. Apabila ini nanti diubah oleh pemerintah memperhatikan nilai kelayakan, maka nilai-nilai di atas ini Bapak Ibu sekalian akan berubah sesuai dengan rumusannya. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.